Pemerintah menginisiasi pembuatan vaksin merah putih untuk menangkal COVID-19. Dalam pengembangannya, pemerintah bekerja sama dengan 4 perguruan tinggi dan 2 lembaga. Keempat perguruan tinggi itu adalah Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung. Sementara 2 lembaga yaitu Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. 2 lembaga itu kini tergabung dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Kerja para peneliti Indonesia itu pun mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan. Universitas Airlangga sebagai salah satu anggota konsorsium yang turut mengembangkan vaksin merah putih disebut telah melalui uji praklinis tahap 1, 2, dan 3 kepada hewan dengan hasil yang diklaim aman dan baik. Vaksin merah putih diproyeksikan sebagai booster atau vaksin dosis ketiga. Vaksin buatan anak negeri ini juga disebut mampu menetralisasi virus corona varian Delta, Beta, dan Epsilon. Selain fokus pada pengembangan vaksin merah putih, BRIN juga sedang melakukan riset dan inovasi di bidang energi, khususnya energi baru dan terbarukan. Bahkan badan yang resmi terbentuk pada 2019 ini mewacanakan energi nuklir sebagai solusi memenuhi komitmen net zero emission pada 2060. Ya, menjelang akhir tahun ini masih ada beberapa PR yang harus kita selesaikan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan riset dan inovasi. Salah satunya yang penting yang masih kita tunggu-tunggu sampai sekarang adalah apa kabar vaksin merah putih. Ini sudah hampir 2 tahun ya kita hidup bersama COVID-19 dan kita sekarang juga sudah perlu mendapatkan booster-booster. Nah, kita tunggu-tunggu nanti vaksin merah putih yang merupakan produksi dari Indonesia, dari lembaga, institusi, akademisi yang bekerja sama, berkolaborasi untuk menghasilkan vaksin merah putih. Dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah kita baru saja ada yang namanya COP26 di mana masalah climate change atau perubahan iklim dan pemanasan global menjadi salah satu yang sangat penting ya. Indonesia sendiri memiliki target-target yang cukup besar untuk mengurangi emisi dan bahkan berjanji pada tahun 2060 ya, kalau bisa lebih cepat lagi kita bisa mengurangi emisi kita menjadi zero alias nol. Nah, bagaimana cara ke sana? Tentu kita perlu memiliki inovasi baru dalam dari mana kita mendapatkan energi ataupun tenaga yang bukan berbasis fuel atau BBM. Nah, untuk membahas masalah itu saya sudah ditemani oleh Kepala BRIN ya, Laksana Trihandoko, Pak LTH ya kita panggilnya. Terima kasih Mbak Desi. Ya. Dan kita saat ini berada di gedung B.J. Habibie ya sekarang ya. Dulu BPPT ya. Ya. Baik, dan Pak LTH, ini kita masih jaga jarak nih, dan sebelum ini kita sudah di PCR, antigen, dan tentu saja vaksinnya sudah lengkap ya. Bahkan sekarang penting lagi kita menunggu harus di booster ya. Nah, coba seluruh dunia sekarang ya, ada apalagi di Eropa mengalami third, fourth wave, dan kita harapkan kan pada akhir tahun kita tidak mengalami gelombang baru. Jadi berarti kalau bisa vaksin, apalagi vaksin produksi dalam negeri ini harus kita push. Bagaimana ini update-nya sampai saat ini? Jadi vaksin COVID-19 ya, yang produksi dalam negeri itu memang menjadi fokus utama kami di BRIN juga, dan tentu ya saya tahu persis itu harapan juga dari masyarakat dan pemerintah ya, gitu. Memang semua tim masih bekerja keras ya, masih berlanjut, tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa pengembangan vaksin itu tidak mudah ya, gitu. Terlebih karena memang teman-teman kita itu Indonesia secara keseluruhan ya, itu belum pernah melakukan pengembangan vaksin dari scratch. Gitu ya, meskipun dari kita awal, betul-betul, ya. Meskipun kita produsen vaksin yang besar di dunia ya, tapi itu semuanya formula dari luar negeri gitu. Kita hanya
memproduksi Reverse di sini, engineering betul. biasanya. Ya, bahkan belum reverse engineering. Oh, okay. Ya, formulanya kemudian dipakai diproduksi di sini gitu ya. Bibit vaksinnya sudah ada. Gitu. Nah, kita ini baru pertama kali begitu. Jadi dan itu semua orang tahu bahwa itu tidak mudah ya, gitu. Karena kan itu perlu skill, perlu pengalaman, perlu jam terbang begitu dan harus dicoba. Iya. Dan biasanya memerlukan waktu 3 sampai 5 tahun hanya untuk mengembangkan vaksin. Oh iya, iya. Kalau Dari dia durasi. sampai bisa dikeluarkan izin edar reguler itu memang lama gitu ya. Tapi kita kan targetnya sebenarnya izin edar darurat ya, emergency use authorization gitu. Nah, tapi untuk sampai ke situ pun ya, untuk mendapatkan bibit vaksin yang bisa diterima oleh farmasi itu perjuangannya cukup besar gitu ya. Karena ya itu tadi, karena belum berpengalaman begitu ya. Jadi ini memang tantangan dari kami, untuk kami ya, tetapi ini juga pembelajaran ya untuk kami semua khususnya di komunitas dan juga BRIN, bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk bisa melakukan semua hal yang memang sebuah negara harus bisa lakukan. Dan itu yang sekarang sedang kami lakukan. Jadi termasuk kita membangun berbagai fasilitas baru khusus untuk mendukung pengembangan vaksin ke depan ya. Jadi insya Allah itu awal tahun depan itu sudah bisa dipakai. Jadi sekaligus itu akan dipakai untuk percepatan pengembangan vaksin. Jadi awal tahun depan ya targetnya, karena targetnya. Maksud saya itu yang infrastrukturnya ya. Oh, infrastrukturnya. Iya, bahkan infrastrukturnya pun banyak yang kita tidak punya sebenarnya. Sampai saat ini. Gini, karena Pak LTH, saya kan sering wawancara dengan dari Eijkman Institute yang sekarang namanya Lembaga Biologi Molekuler. Kan mereka mengembangkan dan setahu saya mereka betul-betul didorong untuk memproduksi vaksin dalam waktu 12 bulan. Nah, bagaimana? Ini kan sekarang sudah hampir 1 tahun lah dari. Jadi 12 bulan itu kan kalau di lab, gitu. Padahal setelah pasca lab itu masih ada proses yang cukup panjang, begitu ya, sampai mendapatkan apa yang disebut sebagai GMP seed vaksin. Jadi seed vaksin yang sudah memenuhi standar good manufacturing processes, gitu. Nah itu yang susah, gitu ya. Itu kita memerlukan misalnya fasilitas produksi terbatas yang memenuhi GMP, ya, yang harus disertifikasi juga oleh BPOM untuk kemudian produksi terbatas itu bisa diuji prakliniskan, diuji kliniskan dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat dari timeline-nya. Nah ini kalau Pak LTH mengatakan mungkin infrastrukturnya baru akan selesai pada awal tahun ini, berarti kan ke masyarakatnya kan bisa lebih lama lagi. Ya, kami berharap akhir tahun depan bisa ada yang berhasil. Salah satu aja. Salah satu. Ya. Ada berapa sekarang yang dikembangkan dan oleh siapa-siapa saja selain oleh Eijkman? Jadi saat ini ada 7 tim yang bekerja, ya, dan mereka memakai platform yang berbeda-beda. Gitu ya. Jadi ada tim UNAIR itu yang paling maju ya menurut saya, itu yang memakai platform inactivated virus, jadi virus yang dilemahkan. Jadi seperti Sinovac. Seperti Sinovac, persis. Itu lebih gampang kan seharusnya kan dari prosesnya. Tidak juga, tidak juga, ya, tidak juga, ya. Jadi kemudian ada yang protein rekombinan, ini yang Eijkman. Yang Eijkman. Ya, ini yang protein rekombinan, ini pun ada 2 jenis, yang mamalia base dan yeast base gitu. Kemudian ada yang mRNA. Itu yang seperti Pfizer. Ya, yang itu UI, teman-teman UI, kemudian kalau tidak salah UGM juga, dan DNA itu juga UI juga melakukan, ya, gitu. Kemudian ada yang dari Unpad juga ada, jadi ada 7 tim, termasuk Eijkman tadi, dan LIPI juga ada, yang sebelumnya LIPI. Di antara 7 tim ini yang mana kira-kira yang paling duluan dan tahapnya, apakah semua masih dalam laboratorium atau apakah sudah siap untuk clinical trial? Saat ini yang paling cepat berproses itu yang dari tim UNAIR yang memakai inactivated virus begitu. Kemudian kalau yang tim Eijkman itu kita baru akan masuk ke uji produksi terbatas supaya kita bisa siapkan untuk uji praklinisnya gitu ya. Kira-kira kapan timeline-nya? Kalau yang tadi yang saya sampaikan, yang Eijkman itu kita belum punya production line itu. Belum. Iya. Seed ininya virus ini kalau sudah. Yang lab sudah, yang di level lab ya. Tapi kan itu harus kita uji klinis. Untuk uji klinis kita harus produksi terbatas yang sudah memenuhi standar. Nah, fasilitas itu yang tadi saya sampaikan bahwa itu kita bangun.
Kemudian jangan lupa waktu uji praklinis pun itu kan pertama dengan mencit, ya. Kemudian yang kedua dengan makaka semacam monyet, ya. Nah itu fasilitas untuk uji praklinis memakai monyet itu pun itu harus ada dong. Itu harus ada, itu yang sedang kita bangun juga sekarang, begitu ya. Jadi ya karena jadi nggak bisa di sembarangan tempat ya. Jadi ini bisa, harus karena ada itu kan protokolnya sendiri. ya, highly infected dan ya jadi itu ada namanya fasilitas lab BSL level 3, jadi biosafety level 3 labnya itu. Jangan sampai nanti kayak di Wuhan nanti breakout. Nah persis. Jadi memang semua itu harus dilakukan secara hati-hati karena ini kan very infectious, ya kan, kita terkait dengan virus yang tidak ya tentu tidak kasat mata ya, begitu. Jadi ini banyak hal baru ya. Jadi infrastruktur baru awal tahun depan. Ya, ini akan dibangun dan ini hanya laboratorium untuk jadi ada dua, yang untuk produksi terbatas, yang untuk protein rekombinan itu yang kita prioritaskan, meskipun kita nanti akan lanjutkan dengan untuk yang mRNA dan DNA juga. Kemudian untuk uji praklinis yang mencit itu kita sudah ada, ya sudah ada dari sebelumnya. Tapi yang makaka itu yang sekarang kita di mana perkuat. lokasi di ini Cibinong. Di Cibinong. Ya, karena Cibinong Science Center itu memang pusat riset untuk life sciences yang terbesar di negara kita sejak dulu ya, gitu, dan sehingga sudah banyak. Cukup aman kan di situ? Oh iya, karena di situ sudah ada kompleks BSL juga, jadi ada BSL 2, ada BSL 3, ada animal BSL 3 juga, tapi bukan untuk yang makaka, gitu ya. Jadi memang banyak sekali hal makaka yang paling mendekati untuk sebelum human betul. trial. Kalau mencet itu kan untuk melihat efikasinya, ya kan, khasiatnya. Kalau makaka itu untuk melihat keamanannya, safety-nya, ya. Karena itu dekat dengan fisiologinya. Dan setelah itu baru manusia. human clinical trial. Setelah itu baru fase 1. Fase 1 yang pakai volunteer kan? Ya, yang hanya tidak banyak ya, hanya 100-an orang gitu. Sekarang kan kita masih tahap membangun infrastruktur ini, nanti semua yang kita lakukan ini, paralel. Tapi nanti semua dipusatkan di situ khusus untuk Jadi, ya kalau untuk sampai di lab tentu bisa dilakukan di tempat masing-masing. Setelah itu pada saat untuk yang hewan produksi terbatas dan juga ujinya ya kita bawa ke Cibinong ya. Gitu, dan itu sangat mahal. Iya pasti sangat mahal. Berapa ini kalau dihitung-hitung total anggaran yang dibutuhkan untuk paling tidak untuk satu vaksin aja sampai selesai sampai kita semua bisa jadi mendapatkan. Kalau kita tidak bisa berapa begitu ya, tapi bisa dibayangkan untuk animal BSL 3 makaka dengan kapasitas 40-50 ekor itu hampir 350 miliar. Ya. Hanya untuk uji? Hanya untuk membangun fasilitasnya, baru membangun fasilitasnya. Belum yang lain-lain? Belum yang lain. Itu pun kita sudah ada sebagian ya. Kita tidak membangun seluruhnya dari scratch ya, karena di situ sudah memang kompleks BSL. Ya, jadi bisa dibayangkan mahal. Ya. Kalau secara realistis untuk mengajukan izin edar darurat ya ke BPOM kita, itu kuartal terakhir itu sudah bisa mestinya. Akhir 2022? Ya. Akhir 2022. Wah, saya pikir jauh lebih awal ya sebelum itu. Ini ya sayangnya menurut saya tidak mungkin, kan harus realistis ya. Kalau dilihat secara keseluruhan, ini kan sekarang semua riset, inovasi, pokoknya yang berkaitan dengan penelitian kan di bawah BRIN. Berarti kan ini harus ada, ini dari anggarannya itu bagaimana nanti memadukannya khusus untuk vaksin merah putih ini? Kalau anggaran kita sediakan, dan justru karena dengan konsolidasi di BRIN ini, saya tidak melihat ada potensi masalah terkait ketersediaan anggaran ya. Gitu, tidak melihat potensi masalah itu. Justru yang masalah itu adalah bagaimana kita membantu mengatasi problem-problem yang dialami para periset kita. Contohnya? Ya, termasuk ketersediaan tadi, ketersediaan infrastruktur. Saya tidak punya bioreaktor, begitu kan? Nah, itu kan ya kita harus sediakan. Tanggung jawabnya, BRIN, gitu. Tapi ya kita tempatkan di kampus kami, yang sehingga bisa diakses semuanya bergantian, begitu ya. Sebab itu kan semua mahal ya, gitu. Jadi kalau tidak dipakai sebagai sharing
facility tentu akan ya efektivitasnya akan bermasalah ya. Dan ini mungkin cost-nya dari Ya. awal dulu kan Ya, nanti dan bisa betul, dipakai betul. Dan seterusnya. itu memang kita desain sekarang untuk sekaligus ya. Ini kan pembelajaran ya untuk kita semua. Jadi ya habis ini kita berharap kita tidak punya problem lagi dengan kapasitas dan kemampuan melakukan pengembangan vaksin, termasuk untuk vaksin hewan. Ya, karena kita belum pernah melakukan itu juga, gitu ya. Jadi dan fasilitas itu juga memerlukan tidak hanya periset, itu memerlukan ahli zoologi, gitu. Karena kan nanti hewan itu harus dipelihara oleh ahli yang punya sertifikat biosafety officer. Karena dia berpotensi tertular juga. Ya, kemudian dia harus ada ahli bedahnya juga. Karena kan dia harus ya mohon maaf dibuka dan sebagainya ya setelah dilakukan perlakuan ya gitu. Jadi memang ini sesuatu yang sangat complicated ya, tetapi menurut saya untuk negara sebesar Indonesia kita harus memiliki itu gitu. Sehingga ke depan kita tidak tergopoh-gopoh lagi gitu ya. Apalagi kita kan sumber segala macam penyakit, bakteri, virus. Ya, sekarang kan kita menjadi laboratorium bagi penyakit semua. bisa datang dari mana saja. Sayang ya. Oke, jadi kalau balik ke timeline lagi, secara realistis, ini kan setelah uji klinis 1, 2, 3 dengan volunteer, dengan manusia lah, kemudian masuk ke mass production, ini bekerja sama dengan seperti Bio Farma. Kalau sudah mass production, jadi sejak uji praklinis kita sudah harus bekerja sama dengan industri. Ya, karena proses itu yang mengajukan izin harus industri. Gitu. Tetapi fasilitas akan kita sediakan. Ya, jadi kita akan pinjamkan dalam tanda petik fasilitas itu ke industri, sehingga dia juga tidak perlu invest, gitu ya. Karena itu kan masih ada potensi gagal, Mbak Desi. Ya, jadi ya mohon maaf nih, itu belum tentu berhasil loh ya. Vaksinnya ternyata. Oh iya, kan nanti setelah itu ada mutasi lagi, jangan-jangan. Ya, setelah data terkumpul, baru di situ kelihatan kan, oh ini efikasinya cukup memadai, safety-nya oke, dan sebagainya, baru BPOM akan mengeluarkan izin untuk tahap berikutnya. Gitu ya. Oke, optimistisnya, realistisnya, kapan kalau kita bisa mendapatkan vaksin? Kalau secara realistis untuk mengajukan izin edar darurat ya ke BPOM kita, itu saya berpikir di kuartal terakhir itu sudah bisa mestinya. Jadi kita baru kalau berhasil ya, semua tahapan itu berhasil dilalui. Kami berharap salah satu saja itu harus berhasil ya. Akhir 2022. Ya. Akhir 2022. Wah, saya pikir jauh lebih awal ya sebelum itu. Ini ya sayangnya menurut saya tidak mungkin, kan harus realistis ya. Oke, mau balik lagi. Jadi ini kan Pak LTH kan ini baru kepala BRIN sejak bulan April ya. Selama ini apa kira-kira yang paling menjadi bottleneck selain infrastruktur itu? Jadi bottlenecknya karena belum pengalaman. Itu ya. Belum pengalaman, sehingga teman-teman pun mungkin pada saat itu belum mampu memitigasi. Mereka bahkan tidak tahu bahwa itu harus GMP misalnya ya. Oh ya? Gitu. Tapi kayak seperti lembaga Eijkman kan ini sudah. Ya kan belum ada yang pernah bikin. Waduh. Jadi memang itu yang menjadi pembelajaran utama kita semua, bahwa ya kalau riset itu memang ada tahapan dan kita harus stick dengan proses itu. Karena ini untuk memastikan keamanan kan. Gitu kan, kita tidak bisa main-main ya dengan nyawa manusia gitu ya, keamanan. Jadi ya kita harus ikuti rule itu gitu, dan menurut saya rule itu pasti benar selama belum dinyatakan salah, kira-kira begitu ya. Jadi tugas saya untuk memfasilitasi teman-teman saya, membantu teman-teman periset saya untuk bisa mencapai target itu, prosedur itu. Jadi target anggaran nggak masalah, anggaran nggak masalah, infrastruktur sedang dibangun. Infrastruktur insya Allah tidak ada masalah, karena sekarang sudah kita mulai. Ya. Dan industri juga sebenarnya kan sudah siap, mereka tinggal menunggu. Jadi industri yang ada di Indonesia, mereka yang memiliki basis produksi ya, itu adalah hanya untuk 2 platform. Yang pertama yang inactivated virus, yang kedua yang platform protein rekombinan. Jadi yang Eijkman, yang protein rekombinan, kayak yang mRNA itu mRNA itu belum ada gitu. Tetapi kami tetap mensupport mereka. Minimal kita ingin mereka bisa
bisa terbukti sampai uji praklinis sebelum uji klinis gitu ya. Misalnya itu terbukti mereka bisa bagus, production line di Indonesia belum ada yang bisa memproduksi dengan platform itu, ya nggak apa-apa. Kita bisa jual ke luar negeri kan, lisensinya ya, sebaliknya ya, gitu. Dan kita bisa punya bargaining position yang lebih baik juga. Nah ini kan kita kolaborasi kan selama ini, pengalaman melakukan riset dan lain sebagainya. Kita tidak berkolaborasi dengan luar negeri, Pak LTH, karena ini kan ada knowledge, transfer knowledge. Kenapa kita harus mulai dari awal gitu? Ya seharusnya memang dengan luar negeri juga ya seharusnya ya. Tetapi kan pada saat itu ya perlu dipahami, pada saat itu kan semuanya terjadi begitu mendadak ya. Dan semua negara juga melakukan hal yang sama begitu ya. Dan memang kalau pengembangan vaksin, kalau hanya sampai di lab ya, hanya sampai di lab itu tidak perlu biaya besar sama sekali. Mungkin 2M sudah cukup ya. Oh ya? Itu ya biaya tapi besar itu. Hanya awal. Ya biaya besar itu pada saat kita ingin mengembangkan GMP seed vaksin tadi gitu ya. Dan di situ sudah proses dengan industri itu sudah sangat erat. Nah, begitu kita bicara industri tentu tidak mudah. Karena masing-masing ada katakanlah semacam NDA ya, non disclosure agreement. Oh, ini karena rahasia. Ya, jadi kalau ada katakanlah semua tahu kan kalau ada WNI teman-teman kita yang bekerja juga ya kan di yang tempat yang lain itu tidak bisa begitu saja kita minta bantuan ke sini karena dia sudah ada non disclosure agreement. Tidak bisa karena itu jadi susah ya selama ini mungkin untuk membangun dan jalin kolaborasi dengan kalau sudah di tahap itu ya. Kalau di tahap lab menurut saya tidak ada problem ya gitu. Itu sebabnya kita memang harus punya kapasitas di situ sampai di situ ya, tidak bisa tidak, harus punya. Iya, cuma harus bersabar saja. Jadi kita harapkan juga COVID-19 ini jangan terlalu lama jadi pandemi, kalau bisa sudah masuk jadi endemik. Tetapi paling memang tidak masih perlu booster sudah pasti. Booster, gitu. Dan kita berharap booster itu kan dari dalam negeri ya, supaya kita tidak perlu berantem lagi dengan rebutan ya dengan banyak negara. Tapi yang kita tahu juga kan di dunia ini hanya berapa vaksin yang sudah di-approve oleh WHO ya. Hanya berapa negara yang punya ya sebenarnya. Memang. Jepang pun tidak punya gitu ya. Jepang pun tidak punya ya. Prancis pun tidak punya gitu ya. Misalnya. Jadi memang itu bukan hal yang mudah. Wow, jadi kalau kita menunggu booster ini bukan awal tahun depan ini, jangan-jangan bisa harus menunggu sampai khusus yang untuk dari vaksin merah kalau putih. Booster kalau pemerintah kan sudah merencanakan ya memakai yang sudah ada ya. Ya, tapi yang vaksin merah putih menurut saya ya. Tapi apa yang kami lakukan sekarang memang tidak sekedar untuk COVID ya. Kita tidak mau hanya sekedar untuk COVID. Jadi untuk macam-macam bahwa nanti kita bisa mengembangkan vaksin juga untuk yang lain, HPV, hepatitis dan seterusnya ya, gitu. Tapi kita fokus COVID dulu lah. Oh iya tentu. Iya, jadi mungkin sampai tahun depan kita masih harus mengandalkan impor. Dan kita harapkan juga supply-nya dan harganya juga masih bagus. Jadi teman-teman saya itu orang yang paling pengen para periset itu, saya yakin orang yang paling pengen segera selesai, pasti. Tapi proses riset tidak semudah itu ya, tidak bisa dilompati. Jadi saya harus sampaikan ya, jadi bahwa memang itu yang harus kita lakukan dan disitulah kita harus mengapresiasi para periset kita ya. Iya, dan yang penting infrastrukturnya disediakan sesuai dengan standar yang memang diharuskan dan juga kalau bisa lebih cepat lebih baik ya dalam membangun. Itu kami sekarang melakukan percepatan itu. Kita itu sudah punya 3 reaktor ya yang ada di Puspitek, Bandung dan Yogyakarta gitu. Tapi 3 reaktor ini adalah reaktor eksperimental. Reaktor untuk eksperimen ya, reaktor eksperimen dan bukan pembangkit listrik. Pak LTH, mungkin ini ada salah satu lagi yang menarik ya, karena kita kan baru COP26. Kita ingat di Paris Agreement di COP21 itu Indonesia kan punya target mengurangi emisi sebesar 27% atau 29%
pada tahun 2030 Iya. kalau dengan business as usual, kalau dengan kolaborasi internasional bisa di atas 41%. Ditambah lagi keharusan karena dunia sekarang bicara tentang zero emission. Sementara kita ketahui ketergantungan kita terhadap fossil fuels atau dari energi yang basisnya minyak, petroleum ataupun batu bara itu masih sangat tinggi. Mau tidak mau kita harus berinovasi mencari energi alternatif. Dari BRIN sendiri, apa yang paling visible? Jadi sebenarnya kalau dari sisi reliability, ya, gitu, kan kita tidak bisa reliability dan skala, ya, itu memang pilihan kita sangat terbatas, sayangnya, ya. Jadi kalau kita bicara energi baru terbarukan, ya, itu hanya pembangkit listrik tenaga air, hidro, ya, terus geotermal, ya tentu masing-masing punya kelebihan kekurangan, ya. Kalau ini harus bikin bendungan besar, yang berpotensi merusak lingkungan juga tentu saja, ya. Tentu gitu, saja. Ya. Dan harus ada airnya di sudah daerah. pasti. Ya. Kemudian geotermal, ya. Itu juga pasti sangat challenging, ya, Iya, menantang challenging, ininya karena dari itu mahal juga. topografi. Ya, kemudian nuklir, ya. Nah, memang ada EPT yang angin dan solar cell, ya, matahari begitu. Tapi ini memang intermittent sifatnya, sehingga kalau malam kan nggak ada matahari. Kalau untuk menjamin pasokan energi yang berkesinambungan untuk industri dan sebagainya dengan skala sekian, itu ya tentu itu berat begitu. Tetapi kita harus juga cukup realistis bahwa kita harus melihat semuanya itu sebagai opsi, gitu. Karena ini kan harus dilihat kasus per kasus. Misalnya kita bicara, ini lepas dari tuntutan yang 2060 tadi, ya, gitu. Tanpa itu juga kita harus mengurangi, tidak mau. Iya, karena kita juga punya kebutuhan yang spesifik. Karena kita tahu kita banyak punya daerah, ya kan, saudara-saudara kita yang ada di tempat-tempat yang terluar, tertinggal, atau tidak tertinggal pun, ya, di Pulau Jawa, mungkin di Sumatera atau Kalimantan sekalipun, tapi dia off grid, tidak ada jejaring PLN masuk ke sana. Nah, itu kan PV mungkin sangat sesuai. Misalnya kalau dia hanya satu dusun, ya kan, dan sebagainya, misalnya solar itu, ya, itu menjadi sangat relevan. Minimal daripada tidak ada sama sekali, ya, ya, lebih baik dia. Dan harga solar panel juga kan sekarang semakin sangat jatuh, hampir 10% dari 15 tahun yang lalu, ya, barangkali. Jadi itu juga, jadi kita tidak boleh membuang alternatif, gitu. Jadi kita harus lihat satu persatu, kasus per kasus, gitu, ya. Demikian juga halnya dengan kalau bicara PLTN, gitu, ya, gitu. Jadi karena bagaimanapun juga memang kita semua menyadari bahwa kita nggak mungkin bergantung pada fosil, gitu, ya, khususnya batu bara. Meskipun sekarang masih dominan, ya, batu bara dan diesel, ya, gitu. Tapi Jepang sekalipun juga masih tergantung pada batu bara, loh, ya. Sebenarnya, ya. Dan mereka gitu. Agak trauma dengan Fukushima dan lain-lain ini kan. Iya, baru PLTN-nya baru 10% kan dinyalakan, dan mereka menggantinya dengan apa? Tidak ada pilihan lain, mereka pakai batu bara juga akhirnya, gitu, ya, misalnya. Jadi itu realita juga, gitu. Sehingga memang ini sangat challenging. Jadi sehingga kita memiliki beberapa strategi sebenarnya kalau dari sisi riset dan inovasi, ya, gitu. Jadi strategi pertama yaitu tadi yang mengatasi memang daerah yang perlu listrik tapi stabil, kecil, tapi tempatnya kecil dan memang terpisah, dia off grid, ya, tidak ada jejaring PLN. Nah, itu kan harus kita berikan solusi juga, ya, meskipun hanya sedikit, tapi itu kan saudara-saudara kita, gitu. Yang kedua, bagaimana kita berupaya, ya, mempersiapkan yang memang lebih reliable dan sifatnya lebih jangka panjang, termasuk di dalamnya ada PLTN. Karena kalau PLTA dan geothermal itu relatif sudah established teknologinya. Nah, PLTN ini yang mungkin masih maksud saya ada katakanlah PLTN generasi keempat misalnya, ya, yang memang jauh lebih aman, gitu, dan dalam tanda petik juga lebih murah, ya, secara komparatif itu lebih murah misalnya. Tapi tentu kita tidak bisa kan langsung, oke,
tahun depan kita akan bangun gitu kan, tidak bisa Tapi seperti kan itu. kita kan punya apa Batam ya selama ini kan yang betul, fokus. betul, Ini kan apa-apa saja yang selama ini mereka lakukan untuk Ya. berinovasi khusus Jadi untuk kalau nuklir. apa yang sebelumnya kita kenal sebagai Batan, yang sekarang ada dalam BRIN juga, itu mereka tidak hanya fokus terkait dengan nuklir sebagai energi. Mereka kan sesuai undang-undang ya, Undang-Undang 10 tahun 97, itu mereka ada badan pelaksana pemerintah ya, yang kalau sekarang itu jadi BRIN ya, yang melakukan itu, yang bertanggung jawab untuk melakukan dalam tanda petik itu pengembangan nuklir untuk berbagai kebutuhan. Bukan senjata tapi kan karena kita kan tentu kita nggak boleh. Ya, tapi tidak hanya energi gitu. Justru yang lebih banyak yang kita kembangkan sekarang itu nuklir untuk radioisotop, radiofarmaka, untuk terapi, jadi nuklir medis ya, gitu, dan juga nuklir untuk kebutuhan monitoring lingkungan dan sebagainya, misalnya ya. Nah kalau nuklir khusus untuk energi alternatif, selama ini belum pernah dilakukan oleh Batan. Jadi sekarang kita itu sudah punya 3 reaktor ya, yang ada di Puspitek, Bandung, dan Yogyakarta gitu. Tapi 3 reaktor ini adalah reaktor eksperimental, reaktor untuk eksperimen ya, reaktor eksperimen dan bukan pembangkit listrik. Jadi dia tidak dihubungkan dengan turbin, gitu ya. Jadi karena itu sesuatu yang berbeda begitu. Nah untuk pembangkit listrik nuklir itu sebenarnya sudah menjadi komoditas, gitu. Jadi sudah, kalaupun kita akan bangun pasti harus dibangun oleh pihak swasta, gitu ya. Dalam hal ini pasti. Kenapa? Karena mereka yang punya anggaran atau enggak, mereka memang teknologi, dan kami tidak boleh membangun itu karena kami tidak boleh jualan listrik. Oh iya. Ya, jadi kita kan sebagai regulator ada Bapeten, kita sebagai istilahnya itu badan pelaksana ya, tapi ada badan usaha. Jadi yang bisnis itu harus badan usaha. Tapi dari segi risetnya ini kan semua kan di bawah. Kami sudah memiliki SDM yang memang bisa dipakai untuk mendukung itu nantinya. Ya. Tapi Pak LTH secara keseluruhan cocok nggak energi nuklir itu khusus untuk Indonesia sebagai sumber yang utama? Setahu saya misalnya di Perancis ya, mereka semua itu sangat tergantung pada nuklir gitu. Tidak hanya Perancis, Jerman juga loh ya. Jadi bersih ya, dan tapi Jerman tidak punya PLTN, tapi dia beli listrik dari Perancis yang notabene 95% itu PLTN ya. Ya. Kita lihat kan kalau Perancis kan itu di tengah inilah kayak ini benua Eropa lah istilahnya. Kalau kita kan negara yang banyak sekali pulaunya. Coba mungkin kira-kira bisa nggak? Jadi cocok itu ada 2 sisi Mbak Desi ya. Cocok secara ekonomi, ya kan, dan cocok secara teknisnya, gitu ya. Nah kalau nuklir itu kan pembangkit listrik yang kapasitasnya besar sekali, semacam PLTA besar, gitu ya, gitu. Sehingga harus ditaruh di tempat yang memang butuh listrik gede. Nah itu misalnya kalau di kita sekarang ya, itu mungkin Sumatera. Itu yang paling sesuai ya menurut saya gitu. Di sisi lain kalau dari sisi teknis kan kita banyak pulau gitu, sehingga itu kalau ditaruh di situ lebih mudah, malah lebih terisolir. Iya. Tapi memasukin ke gridnya nanti nggak masalah kan gitu? Tinggal pakai kabel kan. Oke. Ya kan kabel laut ya biasa gitu ya. Kira-kira pulau mana yang paling cocok nih? Harus ada ya kalau kami yang juga. sudah melakukan kaji tapak secara mendalam misalnya yang di area Babel ya, Bangka Belitung. Ya itu sudah lama kita lakukan ya gitu. Dan maksudnya kalau kita bangun listrik di tempat yang tidak ada pemakai PLTN di tempat yang nggak ada pemakainya kan percuma juga ya gitu. Jadi ya memang mestinya di situ, kemudian nanti bisa dihubungkan juga dengan grid yang di Jawa ya, pakai kabel laut sehingga bisa sekaligus mahal itu, jadi sebagai pemasok ya sebagai pemasok tambahan untuk Jawa ya. Dari Jawa Sumatera kan yang industrinya banyak ya gitu, apalagi sudah ada tol juga kan. Bayangan kita Sumatera itu akan menjadi pusat industri ya, gitu. Dan bahkan kita jangan lupa kita juga bisa ekspor tenaga listriknya kan ke Singapura dan Malaysia, gitu. Karena Malaysia juga memiliki rencana membangun PLTN di Semenanjung, ya. Nah kalau mereka bangun PLTN
dia pasti jual listrik ke kita nanti. Harusnya kita dong yang bangun, tapi Persis. ini secara keseluruhan ini kan masalah keamanan. Kita kan lihat Chernobyl, ingat kan tahun 80-an dan di Fukushima, dan ya kita kan nggak perlu inilah. Betul, itu memang kontroversi dan itu memang bagian dari perkembangan teknologi ya gitu. Jadi kalau Chernobyl itu masih mungkin nuklir 1.0 kan ya, zaman awal ya, zaman awal nuklir. Ya Fukushima sebenarnya juga termasuk yang era masih 2.0 ya, gitu. Nah kalau sekarang tenaga nuklirnya ini apa yang bisa dianggap jauh lebih aman? Ya, jadi sekarang ada generasi 4 itu yang disebut generasi 4 itu meskipun dia belum masuk pasar ya, gitu. Generasi 4 itu ya dianggap memang lebih aman karena dia tidak mudah dikontrol. Kalau dia ada panas berlebihan itu dia akan secara otomatis bisa mati sendiri dan kalau sebagainya. Ada gempa bumi, ya, nah dia ini kan bisa kita paling begitu seperti itu. Tetapi ya memang ada bagian-bagian ya yang teknologinya masih challenging itu ada juga begitu ya. Jadi saya juga tidak boleh tutupi kan. Ya, dan memang kalau PLTN itu menurut saya selalu kontroversial ya. Gitu. Dan BRIN tentu tidak dalam konteks bahwa kita harus masuk PLTN, kita tidak boleh, bukan begitu. Ya, kita kan mencari alternatif. Ya, kita kan menyediakan alternatif ya kan, gitu. Jadi semua alternatif itu tetap kita lihat begitu ya. Dan perkembangan teknologi itu juga sangat cepat. Ya, teknologi nuklir itu memang teknologi yang ini ya, sangat challenging ya. Meskipun kami sekarang juga sedang, ya kalau boleh saya sampaikan, kami sekarang sedang melakukan pembahasan gitu ya dengan mitra-mitra strategis untuk tadi, jadi bukan membangun PLTN, tetapi membangun fasilitas dalam tanda petik PLTN eksperimental. Tapi dari segi SDM, kemampuan kita membangun tenaga listrik nuklir ini bisa sebenarnya. Jadi kalau kita at the end of the day misalnya ya sampai diputuskan kita go with nuklir. Kita ada satu pulau nih yang misalnya, cocok nanti. Itu pasti yang bangun adalah swasta. Swasta itu swasta multinasional pasti. Gitu, yang memang sudah berpengalaman membangun PLTN. Ya kan banyak. Banyak ya? Banyak, iya gitu, banyak gitu. Nah, tapi kita belum pernah memiliki selama ini. Bukan swasta multinasional. Oh, multinasional. Multinasional, bukan nasional tentu, tidak mungkin. Jadi karena memang harus swasta yang masuk, harus badan usaha. Kami nanti sebagai pihak supervisor soalnya. Jadi bukan kita yang membangun gitu, kita tidak boleh. Nanti kan kita supervisi diri sendiri. Nggak boleh jualan ya. Tapi jadi teknologinya mau tidak mau kita masih harus sangat bergantung kepada luar negeri kan mereka. Ya teknologi nuklir itu memang teknologi yang ini ya sangat challenging ya. Meskipun kami sekarang juga sedang ya kalau boleh saya sampaikan kami sekarang sedang melakukan pembahasan gitu ya dengan mitra-mitra strategis untuk tadi. Jadi bukan membangun PLTN, tetapi membangun fasilitas dalam tanda petik PLTN eksperimental. Kapasitas kecil ya, kapasitas kecil sebagai bentuk semacam prototipe-nya lah ya. Prototipe, ya, gitu. Karena kita juga tidak ingin nanti kita hanya beli. Iya. Ya kan? Jadi kita ingin bersama-sama mendevelop sehingga kita memiliki sharing property right lah di situ ya, sehingga kita bisa ikut jadi penjual gitu ya. Iya, jadi jangan sampai nanti kita justru beli tenaga nuklirnya dari negara tetangga Malaysia. Kok mereka bisa bangun ya? Biasanya kita jangan sampai ketinggalan di Vietnam kan juga akan tahun PLTN ya. Tapi kelihatannya seluruh dunia memang semua mencari energi alternatif. Ya, untuk saat ini memang itu pilihan yang paling rasional kalau dari sisi teknologi ya dan hitung-hitungan ekonomi begitu ya, dengan mempertimbangkan sisi risiko juga ya gitu. Jadi memang
problemnya kan di keputusan politik sebenarnya, Iya. bukan di aspek teknologi sebenarnya ya, lebih ke politik. Iya, Ya. karena kalau ada kesalahan atau Ya, misalnya ya, bocor ya, 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 ini ya. kan dampaknya Ya. Bhopal kan ingat kan juga Ya, dulu kan ya. yang bocor. Oh, kalau Bhopal Ya, itu tapi industri kemi- kimia ya, ya, kimia, tapi ya, pokoknya petrochemical, dampaknya kan bisa besar. Ya, ya. Tapi ini masih Ya. kita mencari inovasi, Ya. bukan saja energi alternatif, Ya. tapi cara-cara untuk mengurangi emisi Betul. di Indonesia ini. Ya. Apa-apa saja nih yang Ya, ada jadi di kepala makanya, Pak Laksana? Ya, jadi kita juga periset salah satu fokus kita itu adalah juga terkait dengan energy storage, baterai. Nah, Baterai ya. Jadi karena ini Lithium. kunci juga. Iya, iya, ya mau lithium mau apa ya, macam-macam ini. Banyak material baru ya yang memang didevelop karena baterai ini adalah bottleneck teknologi. Tidak hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia. tapi tidak punya dampak negatif terhadap dalam membangunnya, mendevelopnya kita tidak Tentu ada. tidak menambah emisi yang kita produksi. Tentu ada. Pasti ada. Pasti ada. Karena itu Belum kan lagi limbahnya. Iya, terus iya, ketika- iya, karena itu salah satu topik risetnya, gitu. Jadi tidak hanya mencari material baru yang lebih efektif, efisien, tapi juga bagaimana mencari proses produksi yang lebih ramah lingkungan dan juga yang memiliki dampak limbah ya, yang lebih minimal lah ya, gitu. Bagaimana? Cocok Ya. nggak Indonesia sebagai produsen baterai? Karena Harus, ini kan yang harus. Pak Iya, iya. LTH Itu dukung tadi ya? yang selalu saya sampaikan. Jadi kita tidak boleh menutup salah satu alternatif. Karena kita juga tidak tahu teknologi ke depan ini mana yang akan establish, gitu ya. Seperti baterai itu kan sebenarnya belum mature sebagai teknologi loh ya, baterai. Kalau baterai HP Iya. itu oke ya, fine ya. Baterai biasa itu sudah mature. Tapi baterai Untuk yang mobil, ukuran besar, ya. mobil listrik atau untuk tadi dari solar panel kemudian disimpan supaya malam bisa tetap nyala, itu sama sekali belum established. Berapa lama dibutuhkan untuk membangun ini teknologi seperti Ya, ini? ini seluruh dunia sedang Ini bekerja. complicated nggak dari Complicated, segi? sangat complicated. Ya, sangat complicated. Itu sebabnya seluruh dunia fokusnya ke situ. Jadi mobil listrik itu kan sebenarnya teknologinya simple. Katanya Ya kan? Elon Musk juga Ya, sedang melirik-lirik ya, di tapi Indonesia untuk membangun itu. Tapi bottleneck-nya di baterai, gitu ya. Mobil listrik itu kan yang mahal kan baterainya, bukan mobilnya sebenarnya, gitu. Jadi dia usia tidak lama, harganya mahal kan. Tapi apa yang kita perlukan bangun Ya. untuk membangun industri sampai betul-betul menjadi sesuatu Kalau yang kita bisa gunakan? kalau dari sisi BRIN, kami kan fokus ke pengembangan teknologi kunci ya. Jadi kalau terkait baterai, itu teknologi kuncinya itu kan ada di material. Gitu ya, material, terus kemudian teknologi. Nikel, Ya, lithium. bisa nikel, lithium atau campuran berbagai macam begitu ya. Nah, ini yang teman-teman justru fokus ada di situ begitu ya. Dan di Indonesia kaya dengan Oh ya, ya, ini, tentu ya, mineral-mineral hampir itu. semua kita punya ya gitu, dan itu sebenarnya tidak terlalu mahal juga risetnya, tetapi memang masif ya, masif gitu. Jadi tidak semahal vaksin tadi ya. Bisa lebih cepat jangan-jangan atau gimana? Oh tidak, itu lebih lama Lebih jelas. lama lagi. lebih lama jelas. Itu jelas lebih lama. Kita Karena- kan punya itu ambisi semuanya harus electric vehicle ya, Ya, EV. ya Nah, menurut ini saya itu kebijakan yang bagus, tidak hanya dari sisi lingkungan ya, tapi juga dari sisi pengembangan teknologi, karena itu akan mengakselerasi karena nilai skala ekonominya membesar ya. secara realistis ya, mungkin tidak complicated Ya. vaksin. Kira-kira kapan kita bisa memproduksi sehingga kalau kita kembangkan industri mobil listrik itu, Kalau hanya memproduksi sekarang pun pasti bisa. Kalau tapi hanya secara skala besar. memproduksi memakai existing teknologi. Ya kan? Kalau kami di BRIN kan kita tidak, tujuannya bukan untuk memproduksi, tapi kita supaya punya teknologi kunci. ya. Gitu, karena itu yang mahal teknologinya kan. Kalau kita lisensi dari orang lain ya sekarang pun bisa. Nggak, kalau maksudnya hanya jangan memproduksi. lisensi yang dari kita sendiri, kapan kira-kira? Ya, jadi kalau untuk baterai ini memang baterai ini kompetisinya berat ya. Jadi, Tapi ini salah satu prioritas nggak Pak? oh prioritas jelas. Ya, karena ini masa depan ya, masa depan. Semua negara pasti memprioritaskan itu, saya pastikan. Ya, dan Gitu. setelah itu kan baterainya mau diapain, Ya, limbahnya dan ini kan kalau harus baterai jadi. kita banyak kolaborasi dengan berbagai negara juga.
gitu. Jadi semua negara juga begitu sih, kita kolaborasi semua karena beda sama vaksin tadi ya. Iya, boleh lah. Ini lebih mudah kolaborasi. Lebih mudah tapi secara problem memang jauh lebih challenging. Itu jadi kita kalau secara umum ya, secara global itu kita tidak melihat dalam 5 tahun akan ada improvement yang signifikan. Belum. Khusus untuk yang made in Indonesia-nya masih belum. Bukan, secara global. Secara globalnya. Ya, tidak akan ada lompatan yang signifikan. Mungkin 10 tahun ya. Wow. Gitu. Itu sebabnya kita 10 tahun ya, itu sebabnya kalau produsen mobil biasanya dia melihat time frame-nya combustion engine itu, motor bakar itu yang pakai BBM itu masih akan bertahan setidaknya 10-15 tahun. Tapi ya kita harapkan tahun 2050 paling tidak kan sudah ada ini semua baru kita bisa. Kalau bayangan saya 2030-35 itu mungkin sebagian besar sudah electric vehicle ya. Oke. Jadi masalahnya itu adalah sumbernya. Kita sumber sampahnya kan paling banyak di dunia. Tapi campur. Oh. Jadi itu lebih masalah sosial humaniora ya. Apalagi yang menjadi prioritas low hanging fruit dari tahun ini dan untuk tahun depan Pak LTH, khusus dengan masalah-masalah yang kita hadapi ini kan. Sampah kan juga harus ada. Persis. Jadi sampah juga ya. Jadi sampah itu sangat challenging khususnya terkait sampah plastik. Ya kan, nah, gitu. Apa kira-kira inovasi yang untuk? Jadi sampah plastik apalagi di tengah pandemi ini, ya kan, wah itu sangat challenging banget gitu karena semakin banyak sampahnya gitu ya. Karena bukan masker itu pun itu polipropilen ya, itu plastik gitu. Jadi tidak bisa terurai gitu di alam bebas gitu. Jadi bagaimana kita mengatasi itu? Nah, sebenarnya kalau terkait sampah itu banyak sekali alternatif solusi ya kan. Tetapi memang kan di salah satu untuk dijadikan energi ini kan. Persis. Meskipun masih mahal ya gitu. Masih mahal ya? Mahal sekali. Jadi masih belum sama sekali jauh dari skala keekonomian ya. Jauh lebih realistis untuk melakukan daur ulang. Kalau daur ulang itu masih sangat memungkinkan. Apa yang membuat ini energi dari sampah itu mahal sekali? Karena saya lihat di negara-negara seperti Skandinavia mereka semua menggunakan itu ada proses. Jadi masalahnya itu adalah sumbernya. Kita sumber sampahnya kan paling banyak di dunia. Tapi campur. Jadi itu lebih masalah sosial humaniora ya. Jadi kita tidak bisa lepas juga dari masalah itu ya. Bagaimana kita melakukan edukasi pemilahan sampah sedini mungkin ya, sejak dari sumber di rumah tangga misalnya. Ini pemilahan itu jadi penting. Ya, gitu. Kertas sama kertas. Ya, sebab kalau dia campur itu treatmentnya saja mahal ya untuk ya udah susah. Sampah yang paling bagus untuk jadi energi itu sampah apa? Organik? Ya, sebenarnya yang jelas yang non organik, yang plastik dan sebagainya itu paling bagus ya, tentu ya. Gitu, itu paling bagus untuk energi begitu. Kalau yang organik lebih baik dikembalikan ke alam. Kalau begitu kenapa tidak buat inovasi yang memudahkan masyarakat Indonesia suka buang sampah dan malas memilah. Biasanya memilah itu justru pemulungan ya. Atau kita mungkin di rumah memilah tapi pas ada truk ini sampah campur lagi campur. Bisa nggak inovasi itu? Jadi betul-betul bisa dimaksimasi sampah sebagai aset. Sebenarnya banyak dan teman-teman melakukan itu ya. Misalnya dia memisahkan yang metal dan sebagainya ya. Tapi ya itu jadi cost-nya terlalu tinggi. Gitu ya, cost-nya terlalu tinggi. Memang seharusnya seperti halnya di negara maju itu sejak awal sudah di-split ya, sudah dipisahkan sehingga pemrosesannya itu bisa jauh lebih murah. Gitu. Karena pembakaran untuk barang sampah organik dengan plastik itu jelas sudah beda suhunya ya. Suhu optimalnya sudah berbeda gitu. Kalau itu tercampur sudah sulit gitu, akan diapakan begitu ya. Tapi yang daur ulang kata Pak LTH jauh lebih prospektif ya. Ya, tapi daur ulang pun kan basisnya pemilahan juga. Sama juga ya. Gitu. Itu sebabnya kami sebenarnya mengusulkan agar kita yang teman-teman banyak ciptakan itu adalah
teknologi daur ulang yang skala kecil, sehingga bisa didistribusi di level wilayah, sehingga tidak perlu ada dalam tanda petik ya pemilahan di semua jenjang gitu ya, karena itu kan masih belum masuk akal juga ya memaksakan seperti itu di negara contohnya kita. apa saja? Ya contohnya masker itu, ya kan, misalnya masker itu kan limbah medis. Sebenarnya masker kita itu limbah medis yang tidak boleh dibuang di tempat sampah rumah kan, sebenarnya harus dipisahkan. Oke, kalau orang sudah memisahkan sekalipun, siapa yang mau bawa? Iya. Gitu kan? Ribet kan jadinya. Iya, jadi ribet dan cost kan, ya gitu. Jadi itu sebenarnya teman-teman menciptakan ya segede meja itu ya, yang untuk bisa membuat masker itu kembali jadi polipropilen misalnya, jadi plastik begitu. Tapi kan harus ada yang menampung ya, makanya persis, itu persis. harus Nah, ada yang... disitulah perlunya kita menciptakan teknologi yang bisa menimbulkan ekonomi yang real ya, sehingga itu jadi bisnis begitu ya. Sama halnya seperti pemulung. Oh, saya nggak perlu mulung deh, langsung saya yang beli alat ini, ya kan? Di rumah bisa jadi ya, terus dia yang mengumpulkan itu, dia bisa jualan katakanlah polipropilen tadi dijual kembali misalnya ya, gitu. Nah itu yang mungkin itu yang lebih realistis ya menurut kami untuk dilakukan. Ini saya lihat juga ini dengan adanya BRIN ini mungkin karena waktu kita sudah habis, tapi sejak menjabat dari bulan April dan ini semua yang kita ketahui kan lembaga riset ada di situ, ada LIPI di mana Pak LTH dulu menjabat, kemudian ada tadi ada LAPAN, Batan, BPPT, kemudian Kemristek, semua lembaga riset di kementerian, Balitbang ini nanti mungkin kita harus ada satu episode ini mengenai inilah inovasi khusus untuk pertanian. Menyatukan semua seluruh Indonesia, belum daerah dan lain sebagainya, coba mungkin 3 headaches terbesar untuk berkolaborasi, belum diawasi dengan pemimpin-pemimpin yang sangat kritis, mungkin hasilnya. Apa yang bikin Pak LTH sakit kepala lah? Saya nggak sakit kepala sih ya. Karena minum obat jamu, Nggak, apa yang paling sulit di antara? Karena ini kan jumlah lembaganya banyak sekali. Jadi tapi kita harus ingat bahwa yang kita integrasikan itu lembaga riset, ya kan? Jadi lembaga riset itu untungnya itu beda dengan lembaga birokrasi biasa. Karena mereka itu sebenarnya punya kesamaan culture. Kan basisnya periset. Periset dimanapun ya sama begitu ya. Sehingga ini sudah terjadi karena kami kan sudah mengeksekusi yang 5 besar tadi, Kemristek, Batan, BPT, LAPAN, LIPI di 1 September. Itu sudah kita eksekusi integrasinya. 11.000, ya 11.500 orang. Dan itu kita lihat mereka langsung cair. Klop gitu. Nggak ada kecemburuan. Karena basisnya kepakaran kan. Basisnya kepakaran. Sehingga antar teman-teman yang sekepakaran itu sudah ngumpul sendiri-sendiri tanpa disuruh juga. Gitu. Jadi ya memang alaminya begitu. Gitu. Nah dulu kenapa nggak bisa? Karena ada sekat, justru ada sekat institusi itu. Nah, kita sekarang sedang memproses yang tersisa ya dari unit litbang kementerian lembaga yang lain. Ada berapa? Itu kurang lebih mungkin sekitar 5.000 orang ya, gitu. Jadi itu yang tenggat kami itu 1 Januari 2022 ya. Jadi akan kita selesaikan di 1 Januari itu. Mereka kita pindahkan. Ini dari berapa kementerian awalnya? Ada 4 sebentar, yang besar itu 47, tapi totalnya ada 81 ya. Wow, banyak sekali ternyata ya badan. Banyak, itu yang disebut Pak Presiden sebagai diajar-ajar itu kan, sumber daya itu ada di mana-mana. Tapi kecil-kecil begitu ya. Begitu kita satukan kan kita jadi punya kapasitas yang besar begitu untuk melakukan hampir apa saja. Gitu. Jadi tapi itu, esprit de corps ini ada ya di bawah BRIN kan tadi biasanya sekat-sekat mungkin silo yang saya lihat sekarang bahkan yang dari litbang kementerian lembaga pun sudah ngumpul-ngumpul sendiri dengan teman-teman kita begitu ya. Bahkan saya sering diajak ini gimana kami mau bentuk organisasi riset begini begitu ya. Malah itu lebih banyak bottom up-nya. Jadi saya lihat memang ya dalam tanda petik itu tadi untungnya ya karena periset ya jadi basisnya kan ya kepakaran. Ya begitu mereka ketemu teman sekepakaran, udah saya gabung aja gitu seperti begitu. Tapi nanti rencananya ke depan ada berapa organisasi riset yang akan Ya sekarang ini masih berproses dengan Kemenpan RB, tapi kurang lebih
mungkin sekitar 13 atau 13-an 14. ya. Meliputi semua aspek ada. Ya, hampir semua bidang keilmuan. Bidang keilmuan. Ya, semua. Baik. LTH Pak Laksana, terima kasih banyak. Ini sangat-sangat menarik, walaupun saya agak kecewa ya kalau vaksin merah putih kita ternyata masih belum jelas kapan ini kita bisa mendapatkan booster dari hasil anak bangsa. Saya kan nggak boleh bohong ya, jadi saya harus sampaikan yang sebenarnya. Ya, semoga bisa dipercepat. Kami semua juga pengen itu berhasil, sudah pasti. Ya, apalagi periset kami ya. Gitu. Tapi ya mohon bersabar. Semua proses kita harus masih bergantung dengan vaksin-vaksin impor yang kita harapkan juga akan terus lancar ya kedatangannya. Baik, Pak Laksana, terima kasih sekali lagi. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa ya, Anda juga bisa menyaksikan tayang ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube Insight with Desi Anwar. Dan kita masih dalam suasana COVID, jadi jangan lupa untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan rajin cuci tangan ya. Terima kasih. Pak Laksana, ya, sekali lagi terima kasih. Stay safe. Bye-bye.